Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila, teman-teman. Ini tuh YouTube aku, akun aku yang kedua ya. Jadi aku punya akun yang pertama yaitu Mila Nabila 99. Silahkan kalian kalau suka dengan video saya di sana, silahkan Kak Nabila juga minta tolong di subscribe juga ya yang videoku setnya itu. Ya, di video kali ini aku tuh mau ngereading ya mantan ya. Apa sih, bagaimana sih kabar si mantanmu ya, di bulan Mei tahun 2020 ya. Ini ada angka 1, 3, 7. Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian, tapi sebelumnya harus bayangin dulu wajah mantan kalian ya. Misal nih mantan kalian tuh ada 3. Ini si Joni, ini si Anthony, ini si Alejandro. Ini nomor 1 nih buat si Joni nih, ini buat si Anthony nih, ini buat si Alejandro, boleh ya. Oke. Sekali lagi judulnya, apa kabarnya si mantan di bulan Mei tahun 2020. Aku kasih waktu 5 detik dari sekarang ya. Kalau kalian bingung silakan di pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih angka 1 di sini ya. Oke. Ini ada kartu Wheel of Fortune di sini. Sebentar. Itu ada kartu Wheel of Fortune ya. Ini kartu baik sih, ini kartu positif ya. Tapi kita lihat dulu gandengan kartu yang lain. Ada kartu apa di sini? Kita lihat. Tadang. Wow, ada King of Swords di sini ya. Oke. Jadi kayak ada sebuah tanggung jawab. Entah tanggung jawab apa. Ini kayak ada tanggung jawab ya di bulan Mei yang harus dia lakukan, yang harus dia putuskan, entahlah apa. Itulah mengapa aku harus bentar. Apa kabarnya si mantan ya? Jadi aku mau ngebahas si mantan di sini, oke? Jadi kalau misalnya di bulan Mei ini ya, dalam ini termasuk ini lebih pada ini sih, kalau menurut aku lebih pada finansial ya di sepanjang bulan Mei nanti daripada asmara ya. Jadi di bulan Mei nanti dia lebih fokusnya banyak pada finansial di sini daripada fokus asmara ya. Mantanmu buat yang pilih angka 1 di sini ya. Kalaupun ada masalah asmara, tapi nggak terlalu kecil banget gitu, bisa 20%. Jadi 80% itu dia pikirannya tuh disibukkan oleh pekerjaan gitu ya. Di sini oleh keuangan gitu yang aku lihat ya. Jadi di sini kayak ada misalnya gini nih, bisnis ya, dia ada bisnis gitu. Misal nih dia bisnis kopi. Nah, misalnya brand dia bernama Mawar misalnya. Tapi ternyata ada brand-brand lain ya, ada brand-brand lain yang saingan dia, sama-sama kopi di sini. Ada brand Melati misalnya, ada brand Kamboja misalnya ya. Terus si brand yang punyanya si mantanmu namanya Mawar misalnya. Ada Kenanga, wah banyak banget gitu ya. Ada Bougainville misalnya. Nah, di sini dia merasa brand-brand tersebut yang aku bilang itu seperti apa ya teman-teman, menunjukkan bahwa dia tuh yang terbaik gitu ya, lebih berkualitas, saling bersaing maksudnya aku ya. Di antara mereka tuh saling bersaing ya untuk mendapatkan kelarisan ya di mata konsumen gitu di sini. Nah, itu
mantanmu itu di sini merasa tersaingi gitu ya di bulan Mei ini ya, karena dia merasa banyak saingan di sini gitu. Nah itu kira-kira seperti itu di sini. Tapi mantanmu di sini sudah apa ya, mempersiapkan cara-cara ya, atau jurus-jurus ya, jurus-jurus yang jitu gimana gue nggak boleh nih kalah saing sama mereka gitu loh ya. Jadi di bulan Mei ini dia merasa pekerjaan dia, bisnis dia, karir dia tuh merasa banyak saingan di sini gitu loh ya, karena ini ada Three of Pentacles ya. Tapi dia tahu cara untuk supaya dirinya tuh menang ya, karena seolah dia tuh udah punya jurus jitunya gitu ya. Ini ada kartu The Magician soalnya di sini ya. The Magician ini seperti mengerti jalannya kopi misalnya. Wah, gue harus kayak gini nih agar produk gue laku nih di pasaran, agar produk gue nih laku keras gitu ya, laris, disuka oleh banyak konsumen. Dia ngerti caranya ya, The Magician. Nah itu dia terus berusaha nih, ada Eight of Wands. Jadi dia tidak pernah berhenti di sini untuk terus setiap hari terus berpikir. Makanya aku bilang di sini ini mantanmu ini lebih pada finansial, lebih pada karirnya di sini daripada soal asmara. Karena kenapa? Karena merasa banyak saingan ya di bulan Mei ini. Jadi dia sibuk untuk sibuk untuk membuktikan ya kepada masyarakat bahwa dia itu produk dia, brand dia tuh yang terbaik. Kira-kira seperti itu gambarannya. Entah dia sibuk apa. Karena aku kan cuma nyontohkan kopi di sini ya kan. Karena aku cuma nyontohkan kopi, tapi silahkan dikondisikan sendiri. Mantanmu tuh punya kesibukan apa ya berarti itulah gitu ya di sana. Dan memang sih ini merasa dia banyak saingan, dia banyak mempertimbangkan juga sih, walaupun dia udah punya jurus jitu, benar nggak sih dengan cara ini gitu loh ya, gue bakal bisa gitu di sini ya. Tapi yang aku lihat di sini memang gini loh ya, memang di bulan Mei ini adanya aksi nyata, jadi nggak diem aja. Jadi kalau misalnya jurus jitunya itu dia implementasikan gitu, dia punya jurus jitu kan yang gue bilang tadi. Nah itu diimplementasikan di bulan Mei itu gitu. Dan di bulan Mei juga dia mendapatkan hasil nyata gitu ya dari usahanya. Ternyata apa yang menjadi jurus dia itu terbukti gitu loh ya, dan terbukti membuahkan hasil yang nyata di sini ya. Karena ini ada kartu Wheel of Fortune. Jadi intinya apa kabar si mantan di bulan Mei? Mantanmu itu sibuk masalah keuangan, mantanmu sibuk masalah karir, bisnis gitu, dan merasa banyaknya saingan. Itulah mengapa pikiran dia didominasi oleh masalah pekerjaannya gitu ya kan, karena merasa tersaingi tadi. Dan akibat usaha-usaha dia gitu ya yang tidak pernah berhenti, karena ini ada Eight of Wands yang tidak pernah berhenti berusaha ya, dan tidak pernah berhenti beraksi di sini. Karena ini ada kartu Ace of Wands bersamaan dengan Ace of Swords bersamaan juga dengan Ace of Wands, berarti dia punya cara-cara jitu ya. Ada The Magician juga punya cara-cara jitu yang setiap hari dia lakukan gitu ya. Dan pada akhirnya dia memang merasakan kesuksesan di bulan Mei ini gitu ya, dalam karirnya, pekerjaannya. Kalau yang mantanmu ini masalah pendidikan, ya pendidikan dia berhasil gitu ya di bulan Mei ini ya. Itu sih disibukkan tentang itu. Ini nggak banyak tentang hal asmara di sini. Kalaupun ada ya kecil sekali, bisa 10% gitu loh ya. Jadi sibuk masalah keuangannya bisa jadi karena tuntutan juga sih, tuntutan. Jadi selain banyak saingan kan sekarang bulan Ramadan ya kan. Jadi banyak persiapan di menjelang Lebaran. Bisa jadi karena itu juga dia. Jadi nggak karena saingan, tapi karena udah bulan Ramadan sehingga dia sangat mempersiapkan gitu ya keuangan dia, sehingga dia kerja keras di sini yang kulihat ya. Itu sih kabarnya mantan kamu untuk yang pilih angka 1. Di sini kamu dealing oleh, ini ada kartu sword. Sebentar, ini sword ya. Ini sword. Ini Cancer, bukan, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ini ada Wheel of Fortune, Sagittarius. Ini ada Wand. Ini Wand ini Aries, Leo, Sagittarius ya. Ini ada kartu Cup. Oh, semuanya dealing ya, dan semuanya energinya kuat ya. Semua dealing dan semua energi kuat di sini, oke. Itu sih buat kamu yang pilih angka 1. Sekarang lanjut buat kamu yang pilih angka 3, tapi aku mau mengacak dulu, so aku pause dulu biar nggak lama durasinya. Sebentar ya.
Oke, langsung aja nih buat kamu yang pilih angka 3 ya. Oke, ini banyak banget kartu jatuhnya ya, tetap aku ambil sebanyak apapun ya. Emang udah begini ya, jadi harus aku ambil. Oke. Ini tuh masalah asmara iya ya, masalah pekerjaan iya di sini ya. Sama ini, kalau tadi kan fokusnya pekerjaan ya kan. Kalau ini nih sama di sini ya, pekerjaan iya, asmara iya di sini, oke. Jadi keuangan iya, asmara iya di sini, oke. Bentar. Udah ini deh, gini deh. Jadi gini ya, itu apa ya, kayak ini seperti apa ya, ada sesuatu yang harus dia apa namanya, harus dia putuskan, maksudnya aku di sini ya. Jadi yang pasti ini juga sibuk ya, disibuk oleh pekerjaan ini karena ada Two of Pentacles. Jadi dia nggak bisa konsentrasi dengan hal asmara yang aku lihat ya. Tapi ini orang bisa fokus ya dengan pekerjaannya, dan kurasa ada peluang ya di bulan Mei nanti dia sebentar. Ini ada peluang di bulan Mei, entah itu bisnis dia ya, pokoknya pekerjaan dia yang cukup membuat dia bahagia di sini ya. Tapi orang ini merasa apa ya, nggak yakin gitu ya dengan peluang tersebut gitu ya. Bener nggak sih ini bakal contoh nih ya, ada iklan, kamu dengan cara ini kamu bisa untung hingga 80%. Masa sih gitu ya. Nah kebetulan peluang itu untuk dia gitu ya. Misalnya gini, dia dapat hadiah gitu ya, teneng gitu kan, wah selamat ya kamu gitu ya, kamu dapat uang 1 juta nih misalnya, tapi kamu harus syaratnya gini. Nah dia dapat ya, sudah jelas nama dia gitu ya, hadiahnya ini mobil, misalnya uang 1 juta gitu ya. Dia gini, masa sih gitu loh ya. Nah itu di sini hati-hati dia. Nah jadi di bulan Mei nanti ada sebuah peluang ya yang berhubungan dengan karir dia, pekerjaan dia lah pokoknya. Tapi dia cukup hati-hati. Jadi dia tuh merasa yakin gak yakin juga. Jadi antara bahagia tapi juga gak yakin gitu. Gue dapat nih gitu dah, gue ada peluang nih. Tapi dia juga gak yakin di bulan Mei ini gitu loh ya. Jadi kayak harus dia selidiki dulu gitu loh ya. Kayak harus dia cermati dulu di sini. Nah itu sih di sini. Dia mengalami hal demikian. Jadi kalau tadi di nomor 1 itu hasil nyata sudah dirasakan ya. Nah kalau di kalau nomor 3 ini di bulan Mei ini aku masih belum melihat adanya keberhasilan nyata yang dia petik gitu loh ya. Kalau yang nomor 1 tadi jelas udah bisa dipetik hasil nyatanya ya, bonusnya gitu ya, hasilnya itu udah bisa dia petik. Nah kalau di sini aku nggak melihat ya, di bulan Mei ini aku nggak melihat. Yang ada dia tuh hanya dapat peluang, tapi dia tuh masih ragu di sini gitu loh ya. Demikian pula dengan hal asmara ya. Dia tuh kayak apa ya, ada seseorang yang dekat sama dia gitu ya. Kalau dianya ini kan ada 2 kemungkinan ya, tapi kurasa ini yang sudah punya pasangan ya, mantanmu yang punya pasangan itu ini ada kemungkinan bosen nggak terlalu yakin ya menjalani hubungan sama pasangan tersebut ya. Jadi dia galau di sini di bulan Mei nanti.
walaupun dia itu kayak ada peluang-peluang untuk ke jenjang lebih serius, tapi dia karena entah dia melihat dari sisi apa gitu ya, ini dalam percintaan loh ya, entah dia melihat dari sisi apa itu dia kurang yakin dengan pasangan saat ini gitu loh ya. Di sini aku kayak gitu, dia kurang yakin dengan pasangan saat ini, walaupun pasangannya itu sudah kayak memberikan pintu gitu loh ya. Misalnya nih ya, ini loh ya, aku tahun ini aku berharap kamu mau ngelamar aku gitu, contohnya ya. Kan dia kan memberikan pintu toh si pasangan, wah berarti pasangan aku udah mau nih sama aku, cocok sama aku. Nah tapi ada hal-hal yang membuat mantanmu itu nggak terlalu yakin juga sama pasangannya gitu, jadi dia antara maju dan tidak maju atau mundur gitu loh ya, walaupun sudah ada pintu yang jelas-jelas dibuka untuk dia gitu loh ya, paham ya. Ya, jadi kurasa di bulan Mei ini baik masalah keuangan, baik masalah percintaan, banyak kegalauan. Ini muncul ya kartu King of Cup, kartu galau. Sama pekerjaan, asmara sudah ada pintu ya, tapi dia ragu gitu ya. Ada hal yang bikin dia nggak terlalu yakin, yang bikin dia ragu. Jadi antara masuk dan mundur, antara maju atau mundur gitu. Nah makanya aku bilang di bulan Mei ini apa yang dia ingin capai ya, apa yang dia inginkan ini dia belum mencapai yang dia inginkan gitu loh ya. Cuman sudah ada pintu terbuka, sudah ada pintu buat dia tuh sudah ada, tapi dia belum masuk gitu. Dia nggak tahu, bahkan dia bingung mau maju atau mau mundur gitu. Makanya aku bilang ini masih belum memetik hasil di sini di bulan Mei ini, bisa jadi masih menunggu gitu ya, kayak gitu. Tapi walaupun demikian dia dia jalani aja bisnisnya, karirnya. Mungkin bisa jadi kalau dia berbisnis ya ada tawaran gitu ya, aku mau kuliah nih sama kamu, misalnya dari mana kek, dari PT apa gitu ya, misal dari pedagang apa gitu ya, pedagang mana gitu, dia mau ngambil dari PT perusahaan dia contohnya misalnya. Tapi dia perusahaan itu pedagang itu memberikan pintu sama dia kan, nih gue mau kuliah nih sama kamu, tapi ada hal-hal yang bikin mantanmu tuh kurang yakin di sini. Nah kan udah aku bilang kan, ini kayak mau ada rezeki buat dia, ada peluang, tapi dia ragu di sini gitu loh ya, baik dalam hal asmara maupun keuangan demikian di sini. Jadi belum memetik hasil ya gitu, masih proses di sini. Bahkan dia nggak tahu mau maju atau mau mundur, dia galau di sini ya. Dia masih banyak mempertimbangkan ya, baik hal asmara maupun keuangan, karirnya ini banyak mempertimbangkan. Di sepanjang bulan Mei nanti masih penuh dengan pertimbangan ya, karena belum yakin bener di sini. Oke, itu sih di bulan Mei nanti. Tapi gini loh ya, dia sama pasangannya ya jalan, hubungannya tuh jalan. Cuman pasangannya ngasih pintu, aku tuh pengen dilamar kamu di tahun ini. Nah itu masih belum dia, paham ya, tapi masih jalan baik-baik aja gitu ya. Jadi hubungannya sama si pacarnya itu, sama si pasangannya baik-baik aja ya. Masalah pekerjaan juga baik-baik aja, jalan. Intinya ada peluang bagus gitu, cuma masih belum diambil gitu loh ya. Tapi nggak ada masalah hubungan dia dalam percintaan, dalam asmara tuh nggak ada masalah di sini. Bisa dibilang hanya konflik batin di dalam diri gitu ya, konflik batin yang aku bilang tadi. Jadi sama pasangannya nggak ada masalah, cuman konflik batin aja, kayak yakin nggak yakin tuh di dalam pikiran dia aja. Tapi secara nyata itu ya sama pasangannya tuh tidak bentrok, tidak tengkar, nggak ada masalah gitu. Konflik batin aja, gimana ya, gue bakal lamar dia nggak ya, gue bakal nikah dia nggak ya gitu loh ya teman-teman. Tapi masih jalan aja gitu hubungannya, baik-baik aja gitu, nggak ada masalah yang gimana di sini yang aku lihat ya. Itu sih kabar mantan kamu, baik dalam asmara, baik dalam karir, keuangan ya. Di sini dealing dengan ini sword, ini pentacles. Ini dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ini cup, dealing dengan gini, semuanya dealing ya, karena ini ada cup, ada sword, ada pentacle, semuanya dealing kecuali Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih angka 7, tapi aku akan acak dulu, so aku pause dulu bentar. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih angka 7.
Di King of Cup ini ada kartu galau ya. Ini ada Knight of Cup. Jadi dia seperti ingin memulai hubungan dengan seseorang. Jadi ini fokusnya sama asmara ya. Beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi fokusnya masalah pekerjaan aja ya, karir aja, uang aja. Nomor 3 itu fokusnya asmara, keuangan. Nah, kalau ini fokus asmara aja ternyata. Ya. Sebentar, tapi aku lihat dulu kartu-kartu di sini ada apa aja. Wow. Oke, ini ada Knight of Wands ya. Oke. Jadi gini ya, di sepanjang bulan Mei ini kurasa sorry. Ini mantanmu ini ya, ini habis mengalami hubungan yang habis mengalami kegagalan ya dalam hal asmara. Habis mengalami putus cinta atau gitu, atau patah hati atau yang gimana lah gitu. Pokoknya yang gagal dalam hal asmara gitu di sini aku lihat ya. Karena ini ada kartu The Tower. Jadi dia The Tower itu teman-teman, ini kan masalah kehancuran ya, kehancuran secara tiba-tiba yang tidak dipersiapkan ya, yang tidak diduga-duga, yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan, tiba-tiba terjadi gitu loh ya di sini. Itu The Tower. Bisa jadi ini habis bercerai, habis putus cinta gitu loh ya. Di sini kayak gitu. Nah, dia di bulan Mei nanti ada seseorang yang dia suka ya, tapi enggak, aku tidak melihat demikian, tidak, sorry, gini loh ya, ini kan habis bercerai kan ya, habis putus kayak gitu. Nah, dia itu di bulan Mei menginginkan ada seseorang yang cocok bagi dia, tapi masih belum ada gitu loh ya. Masih belum ada di bulan Mei ini, sorry ya, aku tadi salah menafsirkan. Ini belum ada, cuman di pikiran dia aja. Jadi pikiran dia bermain gitu ya, kok aku masih belum dapet ya orang yang cocok, aku masih belum ketemu ya dengan orang yang cocok, aku ingin segera menikah gitu ya. Ini karena ada kartu Knight of Wands ya, dia tergesa-gesa, terburu-buru, entah pengen segera menikah, entah segera tunangan gitu. Pokoknya ini tergesa-gesa pengen punya pasangan yang cocok, yang kemudian ingin dia ajak ke jenjang lebih serius di sini, kayak pertunangan gitu di sini ya. Nah, itu dia galau gitu ya, galau di sini dia. Ini nggak banyak yang kenapa-napa sih yang aku lihat, cuman dia sering ingat dengan masa lalu gitu ya, yang aku lihat sering ingat dengan masa lalu. Ini merasa sakit hati ya dengan masa lalunya, karena ya mesti karena kegagalan dalam hal asmara. Dan di sepanjang bulan Mei nanti dia sering menyendiri ya, nggak banyak bergaul. Terus kalau misalnya dia pusing dengan hal asmaranya itu nggak mau cerita ya. Di sepanjang Mei nanti nggak mau cerita, tapi dia suka berdiam diri, hanya untuk introspeksi diri, hanya untuk berpikir sendiri dan sedih sendiri gitu, nggak mau curhat dia di bulan Mei nanti ya, kayak gitu dia. Tapi ide-ide gitu ya, ide-ide tuh sudah dia pikirkan, gue mesti gimana ya, gue pingin perempuan yang begini, gue pengen cowok yang begini, itu sudah ada di otak dia. Karena gue nggak mau nih sampai gue gagal lagi kayak dulu. Terus dia juga berpikir, pokoknya intinya ya, apa yang menjadi kegagalan yang di masa lalu dia tuh jadikan pelajaran ya. Jadi dia kaji kembali ya. Itu ada kartu The Hermit tadi yang aku bilang tadi, suka sendiri, suka berpikir sendiri, sedih sendiri ya. Nah, itu dia aktif, tapi ya dia berpikir sendiri, mengkaji ulang masa lalunya tuh, kenapa sih kok aku gagal. Nah, dia pelajari sendirian gitu ya, dia sedih sendiri di sini, dia nggak mau curhat. Nah, itu dia jadikan bekal gitu, kalau nanti aku nanti harus mendapatkan orang yang begini-begini nih, agar tidak terjadi kegagalan lagi, dan aku harus begini kalau punya pasangan agar aku tidak gagal lagi gitu loh ya. Jadi menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran gitu. Jadi bangkit dianya di sini ya, nggak terlalu gimana walaupun dia sedang mengalami kehancuran dalam hatinya, tapi itu justru membuat dia itu introspeksi di sini ya, nggak tenggelam aja gitu. Cuman yang aku lihat di sini masih belum ada orang yang cocok gitu loh yang aku lihat ya, belum ada orang yang cocok.
Dan dia sering galau ya, karena dia kenapa sih aku mesti gagal gitu ya, di sepanjang bulan Mei nanti dia sering galau karena hal asmara. Dia merasa gagal, merasa sedih gitu loh ya. Itu sih, itu yang terjadi di bulan Mei nanti ya. Fokusnya sama asmara di sini untuk mantan kamu ya. Dia ingin sekali menawarkan hubungan kepada seseorang yang cocok gitu, tapi masalahnya di bulan Mei nanti itu masih belum ya. Padahal dia tuh tergesa-gesa pengen banget segera bertemu orang yang cocok, tapi belum ternyata ya. Itu sih di bulan Mei. Di sini tuh dilihat dengan cup, ini Aries, ini cup, ini the Tower Aries, ini Uon Aries Leo Sagittarius ya. Ini ada di sini tuh di link semua sebenarnya ya, kecuali Capricorn, Taurus dan Virgo. Cuman yang paling ketarik besar energinya ya, yang paling tinggi hingga 90-100% itu energi dari Aries, Pisces, Cancer dan Scorpio ya. Itu yang paling tinggi di sini, oke. Oh, ini juga Aries, Leo, Sagittarius ya. Gitu. Oke, teman-teman, tolong di-subscribe juga akun aku satunya ya, Mila Nabila 99. Oh ya, buat kamu yang ingin personal reading silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Atau kalian tuh bisa WhatsApp aku langsung di sini. Buat kamu yang nggak punya Instagram, sebentar aku nggak hafal sih. Sebentar ya. Sorry agak lelet soalnya aku nggak hafal. Karena ini nomor baru juga. Silakan dicatat 0831 0780 5867 ya. Itu buat kamu yang nggak punya WhatsApp dan ingin personal reading sama aku, oke? Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you, bye bye.